Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alu hazana idza syi'ta sahla. Hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu serta jamaah sekalian yang Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali taklim kita yang beberapa pertemuan ini kita mengambil kitab Syarah Hadis Qudsi, ada 3 jilid yang untuk malam hari ini masih melanjutkan apa yang sudah dibahas kemarin. Kalau kemarin idhab, pergilah, was'alhu, tanyakan kepada Nabi Muhammad, ma yubkika, mengapa engkau menangis? Ternyata jawaban Rasulullah, menangisnya itu karena sedih dengan berbagai macam nasib yang dialami oleh umat Nabi. Yang pertama, sebagian mereka walaupun sudah kena dakwah masih musyrik atau kafir, sehingga kemudian Nabi mendoakan kepada mereka, Allahumma hdi biqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, anugerahkan kepada umatku berupa hidayah sehingga mereka tidak lagi musyrik, mereka tidak lagi kafir. Ya, mereka musyrik kafir mungkin karena mereka belum mengetahui. Sehingga dari hadis ini bisa kita petik kesimpulan bahwa ilmu adalah nomor 1 sebelum keimanan muncul. Maka ilmu, setelah kedua baru hidayah, nomor 3 baru amal. Yang kedua, mengapa menangis? Umatku, umatku, ummati, ummati. Mengapa umatmu? Ya Allah, orang-orang yang pernah kau berikan kenikmatan berupa iman Islam. Ya Allah, Allahumma gfir, ampunilah mereka. Ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang telah berlalu dan dosa-dosa yang akan datang. Dan itu muncul apa yang disampaikan Rasul itu ketika mendoakan kepada istri beliau Aisyah, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, baik dosa-dosa yang dilakukan dulu kala maupun yang akan datang, baik dosa-dosa yang dilakukan karena sengaja maupun tidak sengaja, terang-terangan atau tersembunyi. Kemudian Aisyah senang sekali, kamu senang dengan doaku. Wa mali la asur, bagaimana aku tidak suka dosa-dosaku yang akan datang dan yang sudah berlalu diampuni oleh Allah. Kemudian Rasul pun menambah, wallah, tidak hanya demi Allah, tidak hanya untuk kamu, bahkan seluruh umatku aku doakan untuk mendapatkan ampunan dosa yang sudah berlalu dan yang akan datang. Maka Bapak Ibu, dari ini Rasul luar biasa mendoakan kepada kita dosa-dosa yang telah berlalu dan akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian malam hari ini kita masuk hadis irji ila abdi faqul al hayata turid. Kamu balik lagi kepada hambaku, yang dimaksud adalah Musa alaihissalam. Fakul, sampaikan kepada dia, tanyakan kepada dia, ingin tetap hidup atau meninggal dunia dengan surga yang sudah dilihat di depan matanya. Nah, ini judul, kemudian kita mulai dari beberapa keterangan yang ditulis dalam hadis Qudsi. Hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu yang Allah muliakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan, hadis ini sumbernya dari Abu Hurairah, Ja'a malakul maut ila Musa, datanglah
malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam, faqala lahu ajib rabbaka. Begitu datang tanpa salam, tanpa kalam, masuk rumah beliau langsung mengatakan ajib rabbaka. Penuhilah apa yang disampaikan Allah kepadamu. Artinya aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Sudah siapkah kalian untuk mati? Tentunya karena saat itu Nabi Musa tidak tahu kalau itu malaikat karena bentuknya manusia. Yang kedua, memang tidak tahu karena masuk tanpa salam, akhirnya ditampar mukanya oleh Musa alaihissalam. Karena memang dalam Islam itu diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastaqnisu wa tusallimu ala aliha. Orang-orang yang beriman, apabila kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu, maka jangan masuk sampai kamu izin dan mengucapkan salam. Nah ini tidak izin dan tidak salam, masuk rumah langsung ditampar aja. Ternyata itu malaikat. Kemudian yang kedua, setelah fala toma Musa alaihissalam aina malakil maut, setelah ditampar ternyata nyuwun ngapunten biji mata beliau ini sampai keluar, mencelat. Faqaffaha ainuha faqala, kemudian qala faraja al malak ilallah taala. Setelah ditampar sampai matanya keluar, akhirnya balik lagi di hadapan Allah SWT untuk melaporkan apa yang diperintahkan Allah kepada malaikat tadi. Kemudian malaikat mengatakan, faqala innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut. Ya Allah, engkau telah mengutusku kepada hamba yang dimaksudlah Musa alaihissalam, yang dia itu tidak mau mati. Malah aku ditampar mukaku sehingga keluarlah mataku. Waqad qaffa aini, keluar mataku. Qala, kemudian faraddallahu ilaihi ainahu, kemudian Allah mengembalikan matanya di posisi semula. Waqala, setelah dikembalikan matanya lagi di posisi semula, irji ila abdi, sekarang kamu datangi yang kedua kalinya kepada Musa, fakul al haya turid, sampaikan kepada dia tetap pengen hidup sebagaimana harian itu atau pengen meninggal, yang surga sudah ada di depan matanya. Fa in kunta turidul haya, kalau sampaikan kalau memang Musa masih menginginkan hidup, sampaikan kepada Musa, fa in kunta turidul haya, kalau kamu tetap hidup, fadhu yadaka ala matni thaur, letakkan tanganmu di kulit sapi, artinya ada sapi, ada thaur, letakkan tanganmu, hitung saja bulu yang tertutup tangan itu berapa, satu bulu nilainya setahun. Nah, letakkan. Kemungkinan banyak sekali karena ini bisa menutup bulu, banyak sekali, sekian tahun yang akan datang. Sampaikan kepada dia, fama tawarat yaduka min sa'rihi fa innaka ta'ishu biha sana, maka hitunglah dari bulu-bulu yang tertutupi tangan itu, maka kamu akan hidup setiap bulu nilainya 1 tahun. Qala thumma, setelah itu apa yang terjadi? Ya kamu mati. Setelah jumlahnya bulu kalikan 1 tahun, setelah itu jatah kalian mati. Kalau sama-sama mati, besok juga mati, sekarang juga mati, sementara surga sudah di depanku, karena surga setiap nabi itu surga sudah dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Itulah perbedaan antara kita manusia biasa dengan para nabi. Kalau para nabi itu sebelum meninggal itu surga yang akan ditempati sudah diperlihatkan. Sebagaimana kata Rasulullah yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu, innahu lam yukbat nabiyyun qattun hatta yara maq'adahu minal jannah. Sungguh para nabi tidak akan dicabut nyawanya
sampai diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Jadi kalau Nabi tidak pernah dilihatkan neraka karena Nabi tidak ada yang masuk neraka. Tapi besok manusia ketika sudah dikubur antara dua, yang calon neraka diperlihatkan neraka, yang calon penduduk surga juga hanya melihat surga yang akan ditempati, tidak akan dilihatkan tentang neraka. Itu sebagian keterangan mengatakan demikian. Maka semuanya bersyukur kepada Allah karena meninggal dalam keadaan husnul khotimah yang baik-baik gitu. Summa yuhayya atau summa yukhayyar. Kemudian setelah Nabi itu sebelum meninggal sudah diberatkan tempatnya di surga, kemudian disuruh milih. Qalat Aisyah, dan itu terjadi pada diri Nabi Muhammad, maka Aisyah berkata, falamma nazala bihi wa ra'suhu ala fakhidhi. Maka ketika Rasul sedang sakit, hampir meninggal dunia, dan kepalanya berada di pangkuanku, ghusya alisa'ah, maka Nabi beberapa kali mengalami pingsan. Dalam beberapa keterangan mengatakan Nabi mengalami 3 pingsan. Pingsan pertama sama, as-salah, as-salah, wa ma malaikat aimanukum. Ketika sadar seperti itu, pingsan lagi. Begitu sadar, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Pingsan lagi sampai yang ketiga. Intinya wasiat beliau, satu urusan sholat jangan kau tinggalkan, karena sholat itu al-ahdu bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafara. Karena sholat itu sebagai perjanjian antara muslim dengan non muslim, barang siapa yang meninggalkan sholat sudah dianggap kafir. Pertama. Yang kedua, awwala ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan dihitung amalnya di hari kiamat adalah urusan sholat. Kemudian kalau sholatnya bagus, insya Allah yang baik, yang lain juga bagus. Kalau sholatnya tidak bagus, sangat mungkin yang lain juga tidak bagus. Maka setelah itu, kemudian fa'as khoso basarahu ila sakfi. Kemudian setelah itu Rasul yang ketiga melihat pandangannya ke atap. Jadi ini ciri-ciri orang mau meninggal itu, pandangan menatap ke atas, hampir tidak kedip. Maka saat itu nafasnya sudah mulai gitu. Kemudian kaki sudah mulai dingin sampai nanti ke lutut, sampai nanti ke selakangan, ke perut, nanti sampai ke dada. Setelah dada itu agak lama, maka nanti untuk ciri-ciri meninggal atau belum ada 3 yang sudah kita lakukan biasanya. 1, detak jantung dengan dada. Yang kedua, ini di pergelangan tangan ada 2 saraf ini. Nanti bisa di gini, kalau masih ada denyutnya berarti masih hidup, masih bernyawa. Yang ketiga, antara kanan dan kiri, maka ketika kita menyembelih sapi atau kambing, pasti 2 ini harus dipotong. Ketika tidak dipotong, tidak segera mati. Maka setelah Rasul memandang ke atas, yaitu ke atap, tsumma qala Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, ya Allah, aku ingin segera bertemu dengan rafiqul a'la, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya beliau lebih memilih meninggal. Maka ternyata Musa alaihissalam setelah kedatangan malaikat yang kedua, kalau yang saya tutupi ini sejumlah bulu kalikan 1 tahun, juga suatu saat meninggal, dan aku hari ini sudah diperlihatkan surgaku yang aku kontempati, aku pilih mati sekarang. Yang kedua, matikanlah aku tidak jauh dari Baitul Muqaddas, yaitu Palestina, Masjidil Aqsa. Dikatakan tidak jauh dari Masjidil Aqsa biar orang tidak tahu persis di mana kuburannya, karena sunnah Nabi itu, dan memang yang sudah kita ketahui, orang itu dikubur di tempat mana ia meninggal. Maka para nabi itu akan dikubur di mana ia meninggal. Maka walaupun Rasulullah itu meninggal Rasulullah itu walaupun penduduk Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, tetap dikubur di Madinah, tidak dibawa lagi ke Mekah. Maka Bapak Ibu, ini sebagai bentuk pelajaran, barangkali ada musibah yang menimpa saudara kita ketika haji atau umroh, meninggal di Mekah atau meninggal di Madinah, tidak usah minta dibawa pulang ke Indonesia. Biar saja dikubur di Baqi,
kalau perlu. Wah, luar biasa nih. Tidak usah minta. Berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membawa dari Madinah ke Indonesia? Toh dikubur di sana lebih dekat dengan kuburan para nabi, orang-orang soleh. Bapak Ibu yang berbahagia, ini tentang kaitannya dengan umur. Nah, yang pertama ada beberapa pelajaran. Yang pertama ini nanti kita lanjutkan untuk hadis berikutnya. 1. Setiap orang masuk rumah harus salam. Ketika tidak salam, sahibul bait atau yang punya rumah itu boleh melakukan sesuatu. Tentunya ini ketika bukan rumah kamu, karena kalimatnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, yang bukan rumah kamu. Ini harus salam. Yang kedua, ternyata malaikat itu bisa berubah-ubah, yang dalam hal ini maka berubah seperti manusia biasa. Karena yang akan dihadapi adalah manusia. Yang ketiga, malaikat itu adalah makhluk yang memang Allah ciptakan hanya untuk bertasbih dan mengikuti perintah. Sebagaimana dulu kita sampaikan, siapa yang terbaik imannya, yang hidapi imannya? Malaikat ya Rasulullah. Enggak, kalau malaikat sama biasa. Memang malaikat itu diciptakan oleh Allah, makhluk yang suci, tidak pernah bermaksiat, melaksanakan perintah. Dan memang karena malaikat itu tidak punya hawa nafsu, nggak pengen punya istri atau suami, nggak pengen punya rumah, nggak pengen punya kendaraan, dan tidak pengen punya pekerjaan tetap. Malaikat beriman itu biasa. Kalau malaikat enggak, siapa ya Rasulullah? Fanabiyun, kalau gitu para nabi juga enggak. Bagaimana nabi tidak beriman? Tiap hari mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Pasti mereka beriman. Kalau para nabi enggak, kalau begitu fanahnu ya Rasulullah, sahabatmu ini ya Rasulullah, kamu juga enggak. Bagaimana kamu tidak beriman? Aku masih berada di depanmu. Tiap hari aku masih bisa membacakan ayat-ayat Allah. Kamu masih bisa melihat tentang mukjizat-mukjizat Allah yang diberikan kepadaku dan kau melihatnya. Kalau kita tidak, siapa lagi ya Rasulullah? Kaumun yaji'una min ba'dikum, orang atau generasi yang datang setelah kematianmu. Artinya semoga kita ini bagian daripada kaum yang datang setelah Rasulullah. Kok kita beriman? Maka Rasul mengatakan, kalau kamu sahabatku di surga, kalau mereka saudaraku di surga. Maka secara diksi pemilihan kalimat Rasul pinter sekali, ingkang nate kula aturaken nggih. Sedulur karo kanca niku cerak pundi? Cerak sedulur. Nah, kula jenengan sami dianggap sedulur Rasul. Walaupun jauh kelahirannya. Semoga betul-betul ini kita bisa istiqomah ketemu dengan Rasulullah karena kita menjadi saudara Rasulullah. Ini yang mengembirakan kita. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, tentang umur. Nah, terakhir dalam catatan sejarah, Nabi Musa itu umurnya 120 tahun, walaupun 2 kali malaikat mendatanginya. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah umpama. Niki saja para nabi nggih, ketika ditari mati belum siap, kira-kira jenengan sami nek wonten malaikat datang, piye saiki pas esuk. Gandeng panjenengan kula dereng mangertosi swarga tun neraka, tetap minta ditangguhkan saja, semoga kita panjang umur dan amalnya baik. Karena Rasul pernah ditanya, ayun nasi khairi ya Rasulullah, orang yang paling baik itu seperti apa ya Rasul? Mantola umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nggih niki panyuwunan panjenengan kula. Tapi ketika umur panjenengan kula sudah ditentukan, karena dalam hadis Arba'in, hadis nomor 4 nggih ingkang kula beton iki, hadis Arba'in hadis nomor 4 dikatakan, inna ahadakum yusma' khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fir ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amilihi wa saqiyun aw sa'idum. Kita mengulang pelajaran dari hadis Arba'in, hadis nomor 4,
ketika anak itu di kandungan ibu, maka 4 bulan pertama itu masih berupa nutfah. Jadi nutfah itu seperti yang bapak-bapak keluarkan itu selama 40 hari. Dari seperti yang sudah dikeluarkan oleh bapak-bapak itu, kemudian 40 hari kedua berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Kemudian tsumma yakunu mudghah. Setelah segumpal darah, maka 4 bulan yang ketiga itu berarti sudah menjadi sekerat daging. Maka bagi bayi yang lahir 4 bulan ke bawah, ibu-ibu pun sudah sering disebut dengan istilah pendarahan. Karena memang belum terbentuk. Nah, nanti bulan yang kelima, jadi 4 bulan selesai, 40 berarti 120 dibagi 3, berarti 4 bulan 30 nggih. Setelah 4 bulan lamanya, maka Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruhnya. Maka bayi itu ada ruhnya mulai bulan yang kelima. 4 bulan masuk bulan yang kelima. Ketika ditiupkan ruh, ditulis kalian tentang jumlah rizki, kematiannya, pekerjaannya, passionnya. Nanti apa pekerjaannya. Kemudian bahagia atau sengsara. Nah, pertanyaan muncul, kalau memang tentang umur, rezeki, bahkan ada istilah siji, napa Pak? Siji pesti, loro judu, telu wahyu, papat pangkat, 5 bondo sudah ditentukan. Mengapa kita berbuat baik atau ada sebagian orang berbuat buruk? Nah, akan kita jawab di hadis berikutnya, yaitu tentang silaturahmi. Rasul mengatakan tentang silaturahmi, man sarrahu man ahabba ayabsutallahu fi rizqihi wa yunsa'lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dihambarkan, berarti diluaskan rezekinya, diperbanyak rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali kekerabatan. Barang siapa yang ingin ditambah umurnya dan ditambah rezekinya, hendaklah dia menyambung persaudaraan. Kemudian yang lain juga dikatakan, falyatakillah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wal yasir rahimahu, dan menyambung persaudaraan. Kalau ini hadis dari Ali, an Ali radhiyallahu anhu qol, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayamuddalau fi umrihi, barang siapa yang pingin umurnya diperpanjang, berarti 60 jadi 70 jadi 80 jadi 90 atau nanti mana lain, wa yawsa'lau fi rizqihi, dan pingin rezekinya diluaskan, diperbanyak, kemudian dan dihindarkan dari mati yang buruk, wa yudfa anhu mitatasu, jadi pengen dihindarkan dari kematian yang buruk, fal yatakillah wal yasil rahimahu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Nah, jawaban-jawaban itu ada beberapa jawaban. Yang pertama, anna hadzi ziyadah bil barokah fi umrihi, yang dimaksud tambah di sini adalah umurnya barokah, sedikit tapi manfaat. Sedikit tapi bisa berbuat baik, atau sedikit tapi bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sedikit rezeki tapi bisa bermanfaat dan sebagainya. Itu makna pertama, keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan rezeki. Itu diantaranya kaitannya dengan umur dan rezeki itu barokah. Yang kedua maknanya, betul-betul Allah menambahkan umur yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Jadi ceritanya, saya ngutip dari apa yang disampaikan Syekh Albani. Betul, umur itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian ditulis oleh malaikat, disimpan di Lauhul Mahfuz. Nah, yang mencatat itu malaikat di Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah orang itu silaturahmi, maka umurnya diperpanjang. Artinya catatan tetap seperti itu. Kemudian Allah yang memperpanjang.
maka namanya yaf'alu ma yasha wa yardo. Allah tuh melakukan apapun yang dikehendaki. Artinya malaikat tidak bisa protes. Maka walaupun sudah dituntut ke lauh mahfud, Allah yang merubah sendiri karena orang itu melakukan silaturahmi. Ini makna yang pertama, karena Syekh Albani mengatakan justru dengan silaturahmi ini syariah yang diajarkan Rasul kepada umatnya sarana untuk memperpanjang umur. Karena dia orang baik, begitu datang ke A orang baik, datang ke B orang baik, datang ke C orang baik, sama juga dengan dia sedang memberikan contoh kebaikan yang ditawarkan oleh banyak orang. Maka dia berbuat baik. Oh, bertamu tempatnya Pak D, di sana sholat. Besok bertamu tempatnya Bule, di sana juga sholat. Bertamu di tempatnya anaknya, di sana juga bahkan hibah sedekah dan memberikan apa-apa oleh-oleh kepada tetangganya. Sana orang bilang baik, sana Pak D bagus, sini Pak D bagus. Berarti kan dia menyebarkan kebaikan-kebaikan dan ditiru oleh orang-orang yang ditamui. Wah, mbiyen Pak D ini nggawa roti, sok nek aku tamu juga arep nggawa roti satu orang. Dulu Pak D ke sini ketika masuk dengan kaki kanannya, besok kalau aku masuk juga dengan tangan kanannya. Dulu Pak D masuk sini dengan assalamualaikum. Ini ke orang ketiga, aku kalau bertamu juga akan mengucapkan assalamualaikum. Dulu Pak di sini, kalau malam itu kalau tidur pasti sholat tahajud. Saya juga pengen. Sudah berapa rumah yang dikunjungi? Sebanyak itu dia mendapatkan ganjaran dari orang-orang yang mengikuti beliau. Sholatnya dia dapat ganjaran, ngasih oleh-oleh dapat ganjaran, sholat tahajud dapat ganjaran. Sebanyak orang yang mengikuti contohnya itu dia mendapatkan ganjaran. Jadi sebanyak orang yang melaksanakan dia mendapatkan ganjaran karena mendalla ala khairin fala ajruhu mithlu ajri fa'alihi. Maka memperbanyak memperbanyak silaturahmi itu memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Di antaranya itu setidaknya pertama tambah barokah umurnya, rezekinya. Yang kedua betul-betul tambah umur karena memang hadisnya Rasul seperti itu. Itu kata Albani. Jadi Allah yang merubah sendiri, memang di Lauhul Mahfuz sudah ditulis. Tapi kan berapanya juga belum tahu. Allah yang merubah dengan asbab silaturahmi. Maka ini berarti betul-betul dari yang sudah ditentukan Allah di Lauhul Mahfuz ditambah. Penambahan itu, dirubah itu atas juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang fungsi silaturahmi. Kemudian yang berikutnya tentang mengapa secara manusiawi umur ingin panjang. Ada pertanyaan, bolehkah kita berdoa agar dipanjangkan umurnya? Ada beberapa jawaban. Satu, diperbolehkan kalau dengan catatan semakin tambah umur semakin banyak ketaatannya, semakin banyak bahan-bahan baik itu, bekal-bekal baik itu dibawa mati semakin banyak. Tetapi ketika kita tidak bisa menjamin ke depan itu apa, karena al-iman yazid wa yanqus, iman seorang itu tambah dan berkurang. Keinginan kita juga beraneka ragam tergantung situasi. Maka yang terbaik kalau ini yang pertama boleh. Yang kedua seandainya tidak, meninggalkan juga lebih baik, karena yang penting itu an-najah min adzabil qabri. Yang penting sukses dari azab kubur dan azab neraka. Berapapun umurnya tidak masalah. Itu nomor 2. Tapi sekarang lagi secara manusiawi semua orang tetap pengen panjang umur. Itu enggak salah. Karena Nabi Adam, Nabi Adam itu pertama ditentukan umurnya berapa? 1000 tahun. Nah, setelah lihat dari calon anak keturunannya, ada yang antara mata-mata kok lampak putih itu siapa ya Allah? Rabbi, man hadha? Ya Allah, ini siapa? Ini dzurriyyah kamu kemudian hari. Namanya Daud alaihissalam. Kam ja'altahu umrohu. Akan kamu jadikan berapa umurnya? Sittina sana. Dia akan aku beri umur 60 tahun. Aku 1000, dia 60 tahun.
Kalau begitu, zidhu fi umri. Ya Allah, tambahkan dia, diambil dari umurku. Nah, kemudian Nabi Adam mau menghibahkan 40 tahunnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, setelah umur yang ke-960, malaikat datang. Ja'a malakul maut ila Adam. Malaikat datang kepada Nabi Adam untuk mencabut nyawa. Ajilta, kok kamu tergesa-gesa? Kan umurku di Lauhul Mahfuz 1000 tahun. Kamu lupa ya, dulu yang 40 sudah diberikan kepada Daud. Maka Nabi Muhammad memberikan catatan, Rasul kemudian mengatakan, al-insan makhalul khata' wa nisyan. Memang manusia itu kokean salah kalau kokean lali. Maka karena kebanyakan lupa, kalau ada sesuatu tolong ditulis. Maka sekali lagi tanah wakaf harus segera dibalik nama. Kalau utang piutang harus segera ditulis, dicatat biar tidak lupa. Karena Nabi Adam pun ingkar, ma wahabtu, aku tidak pernah merasa memberikan. Maka Rasul Muhammad mengatakan Nabi Adam lupa. Yang kedua, Nabi Adam mengingkari apa yang pernah diucapkan. Oleh sebab itu, anak keturunan Nabi Adam nanti paling banyak adalah satu lali, loro mengingkari apa yang pernah diucapkan. Aku ora ngomong ngono. Nah, jejak sekarang ada istilah jejak. Napa Pak nggih? Ora iso di usahku sing begitu. Jejak sejarah nggak bisa dirubah, memang begitu. Maka karena manusia itu banyak lupanya dan banyak mengingkari, maka monggo kita harus memperbanyak untuk mencatat agar apa yang pernah kita lakukan jual beli. Napa malih Bapak Ibu ingkang asring sadian nggih, tolong jual beli dalam bentuk utang piutang, nota jangan dihilangkan. Nakeh niku kedah nganggo nota, orang nganggo dieling-eling tok. Mila dunia dagang mesti nota tuh rangkep telu. Papat, siji putih, loro abang, telu kuning. Untuk nota putih, nota lunas. Kan begitu. Kalau nggak begitu nanti bingung. Ini nota apa nggih? Kok jenengan nakeh nganggo nota putih? Nggak bisa. Nota putih itu berarti sudah di tempat saya, kok jenengan punya nota putih lagi. Berarti jenengan ini ngapusi. Langsung niki kula pun duwe nota putih sama dengan tanggal dan jumlahnya barang dan jumlahnya duit. Berarti itu nota niku nota palsu. Maka selagi kalau nota itu sebaiknya kita pakai rangkap niku penting. Jatuh karena banyak lupa, oleh sebab itu tulis menulis harus sering dilakukan. Yang kedua termasuk sering mengingkari apa yang dikatakan. Bahkan kalau mengingkari terus menerus nanti akan jadi manusia munafik. Jadi idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong suka bohong. Wa idza wa'ada ahlafa, kalau janji sering mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya malah mengkhianati. Ini ciri-ciri munafik. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi bolehkah kita minta umurnya panjang? Boleh. Kalau kita istiqomah dalam melakukan kebaikan. Seandainya tidak, seandainya tidak, bitarkiha, maka doa binajah min adzabil qabri, maka memperbanyak doa agar tidak diadab di dalam kubur. Maka sekali lagi untuk tahiyat terakhir jangan tinggalkan. Allahumma dipun inni a'udzubika min niku terus dibaca, jangan dilupakan. Mau umur 60, 70, 80, 90, yang penting Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min syarri, sampai fitnah dajjal. Maka akan dalam doa-doa kematian, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana, Allahumma man ahyaitahu minna fahayyihi ala Islam wa man tawafaitahu minna fatawaffahu alal iman. Agar kita itu senantiasa berada dalam iman dan Islam sehingga lepas dari azab
kubur. Kemudian ibu-ibu biasanya kalau pas taklim sering membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Niku karena apa? Ternyata besok pertanyaan di alam kubur itu ya yang sudah kita baca itu. Raditu billahi robba. Man robbuka? Rabbi Allah, sudah tak baca tiap hari. Nggih. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Madinuka? Apa agamamu? Ya Islam. Aku tiap hari baca doa itu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Man nabiyuka? Muhammad. Nah, insya Allah dengan seperti itu dan kita sudah melaksanakannya, kita bisa terhindar dari azab kubur. Kemudian makna yang ketiga, wasalis anal murad baqa'i dzikril jamil ba'dahu. Yang dimaksud dengan silaturahmi, tambah umur, tambah rezeki, terhindar dari kematian yang buruk, itu maksudnya semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan nurun ke anak cucu. Akan nurun ke anak cucu. Maka betul sekali Bapak Ibu, kita punya kalimat di Jawa ini yang betul-betul harus kita pertahankan. Nek karo wong tuwa ki iso ya mikul dhuwur mendem jero. Barang sing elek jangan diucapkan. Barang yang bagus dipikul dhuwur terus. Maka yang baik-baik nurun kepada anak, yang jelek tidak nurun. Nyuwun ngapunten zaman alite Bapak Ibu mungkin nalika tahun 50, 60, napa tahun 70 nggih. Rata-rata cah mbiyen niku mesti angger ngarit nyolong pelem. Muga-muga sing nyolonge pelem niku ora nurun nang anak. Niku teng pundi-pundi, Pak? Mesti nyolong pelem sing diceritake mesti niku. Muga-muga ingkang nurun dateng para putra wayah buyut niku Mbah Putri mbiyen kuwi yen masak ndok siji dublek dadekke akeh, ndok siji dublek karo ampas kambil digoreng bariku diporo 8. Karena zaman saat itu memang golek duit angel. Intine Mbah Buyut ki senajan golek duit angel ra duwe ben rata ndok siji diceplok dake siji karo ampas digoreng dadekke 8. Intine Mbah Buyut kuwi wonge lomo biangeti. Yo apa sing nah niki asing nate kula aturaken mekaten kan memang zaman biyen niku niku tok critane. Ndak ada cerita lainnya. Maka lomone Mbah Buyut diturunkan akhirnya yang nurun yang bagus-bagus. Bangsane nyolong pelem ora nurun ke anak. Nggih. Napa malih napa cerita liyane nyolong pelem napa ta Pak zaman ngene. Nggih. Nyolong pohong. Utawi nek nggen kula nyolong tebu. Iya. Ya Allah, arep mangan tebu ndak diwangi nyolong. Bar niku munggah lori. Bar niku langsung napa nih Pak? Medun seblak saka. Ning nggih asik banget ya. Oh. Nyolong tebu, nyolong pelem. Zaman biyen niku kalau pengen Kang Sanjang nonton. Zaman biyen niku mangan tiwul enak, Mas. Mangan tiwul enak. Itu coba bonggol pisang kuwi dicacah-cacah, digodhog pangan lho. Napa saiki nek cah mangan bonggol pisang? Betek-beteke ora duwe pangan ben sak keluarga iso mangan. Begitu nggih. Jadi Bapak Ibu, yang baik-baik dari Bapak Ibu nurun ke anak, nurun ke cucu, yang jelek-jelek tidak nurun dengan catatan silaturahmi. Insyaallah. Silaturahmi. Maka monggo ingkang asring kula aturaken jenengan ingkang asring tidak ngaji, kalau perlu tetangganya diajak, keluarganya diajak, mangke sing nurun niku. Oh, zaman bapakku mbiyen, bapakku sering ngajak ngaji nang Masjid Al Azhar. Itu nanti akan diceritakan kepada anak cucu. Nah, kalau itu sudah diceritakan, anak mau melakukan sholat atas ajaran dari para ustadz itu, jaringan tasih pikantuk ganjaran dari anak-anak yang melakukan sholat atas ajaan panjenengan. Nah inilah tentang nilai silaturahmi. Monggo
tentang silaturahmi ini kita galakkan, jangan sampai kita qati'ur rahmi, memutus persaudaraan, karena Rasul mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus persaudaraan. Mungkin ini dulu yang kita sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mencari ilmu. Semoga dengan ilmu ini iman kita bertambah. Setelah kita bertambah, semoga bisa memotivasi amal kita masing-masing. InsyaAllah yang akan datang masih kita lanjutkan tentang masih urusannya dengan takdir ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk terus belajar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.